Karena memang kalau misalnya belajar di kelas buat saya tuh nggak terlalu berat, Oke. bisa dengan mudah dipahami. Bukannya gimana, tapi emang pemahamannya Iya, saya begitu kalau tergantung di pemahaman kelas. orang beda-beda. Nah, Iya. jadi ya karena saya rasa ini kalau di kelas nggak terlalu memberatkan saya, ya apa sih yang bisa saya lakuin gitu untuk ya menambah value saya kalau misalnya nanti mau kuliah atau mau kerja bagaimana, ya harus ada diferensiasinya Iya, lah. ada nilai jualnya saya Iya, sebagai siswa gitu ya. karena kan memang goalnya setiap orang kan Iya, beda-beda. betul banget. Jadi ya akhirnya pas saya sudah masuk di OSN pas kelas 10, ya saya langsung berpikirnya saya sudah diberikan kesempatan, don't mess it up gitu loh, jangan disia-siakan. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya Apapun gitu, peluangnya ambil apapun aja. peluangnya ambil aja. Oke, menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to podcast Besti. Be smart to be inspiring bersama saya Cahaya Nuryanti, dan tentunya pada episode kali ini senang sekali karena kita sudah kedatangan siswa berprestasi dari SMA Negeri 1 Kota Ternate. Langsung saja kita sambut, ini dia Kisti Adi Negara. Halo, Halo, gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Luar biasa ya. Baik. Ya, Nah, oke. Jadi Kisti ini merupakan siswa berprestasi dari SMA Negeri 1 Kota Ternate. Nah, jadi orang-orang ini butuh gitu kenalan sama siswa berprestasi ini. Boleh dong dikenalin terlebih dahulu. Kisti ini kelas berapa, asalnya dari mana, dan prestasi apa sih yang paling membanggakan menurut Kisti? oh iya. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Kisti Adi Negara Putra Sanaki. Kalian bisa panggil saya Kisti. Jadi saya sekarang duduk di kelas 11 di SMA Negeri 1 Kota Ternate. Jadi karena hari ini kita bakal membicarain soal prestasi ya. Jadi kan kalau prestasi yang paling saya banggakan itu ya alhamdulillah saya bisa mencapai final pada Olimpiade Sains Nasional. Oke. Ya tentunya itu apa ya, dicapai dengan perjalanan yang Iya, butuh cukup proses. Iya, apa ya, iya butuh proses yang tidak ya mudah tidak pasti mudah ya pastinya, untuk menggapai itu. banyak pengorbanan, banyak Iya. ya mengorbankan waktu dan ya Iya, untuk itu belajarnya nanti sih. yang kian kita mau bahas. Iya, Nah, tapi yang pertama juga sebagai informasi, Kisti ini kemarin berhasil sampai ke tahap itu di OSN-nya di bidang apa? di bidang ekonomi. Wow, bidang ekonomi. Berarti background-nya IPS ya? Iya, Nah, IPS. oke. Menarik. Mungkin sebelum kita bahas lebih jauh kenapa pilih IPS dan gimana Ya. tanggapan Kisti dan sebagainya. Nah, saya butuh banget Kisti untuk menjelaskan bagaimana sih tahapan proses Ya. yang tadi Kisti bilang tidak mudah untuk sampai di situ, tapi semoga ini juga bisa sebagai informasi untuk teman-teman lainnya. Jadi boleh diceritakan proses mengikuti OSN ini seperti apa? Oke. Jadi begini, jadi awalnya saya kan dari masa SMP itu sudah mulai banyak mengikuti seperti event-event Olimpiade Sains, Hmm, dan tadinya saya SMP-nya kan di Jakarta, tapi karena setelah COVID orang tua saya menyuruh saya untuk balik ke Ternate. Jadi selama di Ternate ini waktu masa pengenalan lingkungan sekolah ada satu guru, dia itu pembina OSIS di sekolah saya dulu. oke. Nah, dia ya melihat rekor-rekor saya waktu masih SMP, karena Potensi gitu iya ya. karena saya kan masuk ke jalur prestasi untuk masuk ke salah satu ini, dan ya sudah, beliau memanggil saya, terus ya setelah berbincang akhirnya saya direkomendasikan oleh beliau untuk memasuki tim eh, Olimpiade Sains di sekolah, ya bidang ekonomi, karena Oke. memang saya memilih untuk masuk IPS saat itu. Jadinya proses apa nih yang Olimpiadanya dulu Prosesnya ya. berarti step by stepnya tuh dari Oh sekolah kah ya, dulu jadi atau dari mana? ya kan kalau misalnya Olimpiade Sains Nasional itu biasanya kan ada 4 step. Jadi Oke. step yang pertama itu tingkat sekolah, di mana dari masing-masing sekolah itu melaksanakan seleksi internal. Hmm. Jadi dari misalnya sekolah ini maunya berapa sih murid yang dianggapnya pantas untuk ikut gitu loh. Oke. Nah, ya sudah, pada waktu itu saya masih kelas 10 tuh saya kayak
nggak nyangka gitu loh. Saya kan kayak coba-coba aja karena memang ya alhamdulillah dikasih kesempatan sama guru untuk ikut untuk berpartisipasi gitu ya. Nah, pas ikut seleksi, wah ternyata masuk nih Iya, ke alhamdulillah dalam tim. lulus. Alhamdulillah ya udah pas saya di kota, padahal waktu itu tuh banyak kakak-kakak kelas yang menurut saya sangat pintar, yang ya saya apa ya, Sempat insecure juga. ya kayak begitu. Bagaimana kalau misalnya mereka dalam kelas itu dulu waktu guru pendamping mengajarkan mereka apa ya namanya, eh, interaksinya, Iya. mereka bagaimana mereka bisa menjawab pertanyaan, mereka memberikan pertanyaan. Ya saya lihat nih, ya saya mengagumi juga lah bagaimana mereka bisa paham gitu Iya, loh antusiasme mereka. dengan materi yang sangat belibet ini, tapi mereka bisa gitu loh untuk menangkapnya. Tapi eh, walaupun saya rasa mungkin masih kurang, tapi bukan berarti saya akan keluar, tidak, Iya, dan betul. saya tetap ikut berpartisipasi. Nah, pas sudah hari-hari di kota, ya saya kan masuk ke dalam tim. Jadi pas itu timnya berapa ya? Sekitar kalau itu saya 5 orang. Oke. Nah, yaudah pada saat itu tuh rasanya kayak gimana ya? Soalnya tuh ya mungkin karena sudah belajar, jadi memang Ada iya persiapannya. ada persiapan lah, sudah Jadi ada prepare. tetap ada percaya Iya, dirinya. jadi bukan masuk cuman ikut aja itu Ah loh. ya. Kan prinsip saya itu jangan mengikuti sesuatu kalau gak yakin bisa menang gitu. Jadi ya sudah saya masuk tuh dengan optimis saja. Nah, pas sudah selesai, ya sudah saya pasrah ini mau menang atau tidak, ya sudah ini baru pertama kali dan it's okay, whatever happens, it's fine. Nah, begitu pengumuman kayak sekitar 1 bulan, karena kan pengumuman paling lama itu kota. Kenapa? Karena memang paling banyak ikutnya itu kota. Itu Oke. pokoknya satu bidang tuh bisa sampai 30.000 orang kalau di seluruh Indonesia. Satu bidang itu bisa sekitar 30.000 orang. Jadi memang lama sekali untuk disortir hasilnya. Jadi paling sekitar 1 atau 2 bulan kemudian, wah hasilnya keluar. Ih, padahal ternyata juara 2 nih di kota. Wah, Masya Allah. Nah, alhamdulillah kan. Akhirnya ya sudah sekitar 1 bulan setelah pengumuman kan, itu kan untuk provinsi udah mulai. Nah, jadi saat itu tuh dari SM1 yang lolos di ekonomi itu ada 2 orang. Saya sama ada kakak kelas saya satu. Nah, terus pas sudah sampai di provinsi itu dari sekolah itu ada apa ya, tiap tahun itu kita dikirim ke Bogor. Ada kayak pelatihan gitu. Sama kayak SMA 8 tuh kayak dikirim ke Surabaya. Oke. Nah, jadi pelatihan ini juga ya membantu sekali lah. Karena kan gimana ya, kalau di sekolah itu kita kan dibimbing sama ada guru pembimbingnya, tapi kan nggak terlalu Efektif. intensif. Iya. Kalau efektif sih ya Tergantung penangkapan siswanya juga ya ya. tergantung penangkapan siswanya, tapi memang mungkin untuk siswa-siswa sekarang cara mengajarnya kan mungkin sudah sedikit outdated. Makanya dari sekolah memang ada inisiatif dari kepala sekolah kita, setiap tahun yang lolos ke provinsi bakal dikirim gitu ke Bogor tim. Oke, jadi setelah pelatihan ini baru saya rasa agak gimana ya, Jatuh agak bangunnya kerasa iya gitu ya. jatuh bangunnya kerasa sekali karena begitu di pelatihan itu saya lihat bagaimana siswa-siswa yang ada di sana itu mereka sangat apa ya, kalau dibilang sih ya pintar-pintar memang. Semua pintar gitu Iya, ya. Bidangnya aja beda-beda iya. gitu ya. Jadi begitu sampai di sana tuh saya lihat ini kayak apa ya, kecakapannya sangat tinggi gitu loh Oke. dalam bidang ini. Tapi it's okay, kan ini baru first time, baru pertama kali, jadinya eh Learning by ikutin doing ya, ya. learning by doing aja lah, ikutin alurnya aja dulu. Kalaupun emang belum rezeki sampai sini ya sudah. Ya terus setelah balik ke Ternate, kan itu pelatihannya sekitar seminggu. Tapi nah itu berat sekali memang belajarnya. Jadi tuh kita belajar dari jam 7 pagi sampai maghrib itu belajarnya Wow. dalam kelas. Dan jujur kalau misalnya waktu pelatihan yang pertama kemarin itu kaku banget. Jadi orang-orang di dalamnya tuh pada diem-diem gitu kan, pada gimana ya, rasanya kayak bukan kelas gitu loh. Rasanya tuh kayak semua orang tuh belajar untuk dirinya sendiri, beda banget sama belajar di kelas ini di sekolah. Karena kan kalau di sekolah kan apa ya, kan kita nganggapnya semua orang kan temen gitu ya, jadi kita kalau di kelas ya mohon maaf tapi sering gak serius gitu kan. Tapi begitu ikut pelatihan kayak begini itu saya, ih, mereka semuanya nih Karena ada serius banget. aura Iya, aura competition tuh iya emang ada, kerasa nggak sih? iya Iya. jadi eh, berbicara dengan orang yang lain tuh mereka kayak
hemat bicara banget gitu loh, karena Oke. rasanya ini saling lawan bukan belajar sama-sama gitu loh. Oke, iya, iya. Tapi ya it's okay, kayak bisa dimengerti lah kan. Iya. eh, Ikut suatu kompetisi kan tujuannya untuk menang. Orientasi semuanya kemenangan Iya, ya. maksudnya kan walaupun memang kita bisa mendapatkan pengalaman atau apa, tapi Iya, kan betul. biasanya alasan utama orang mengikuti kompetisi kan untuk menang gitu. Jadi it's okay, Iya. bisa Dan ya, akhirnya iya. Dan akhirnya ya memang dari hasil skor kemarin waktu pelatihan masih rata-rata. Tapi ya memang tapi akan dicoba akan lagi. dicoba Kan lagi, masih ada banyak kesempatan masih lain banyak lagi untuk kesempatan. Kisti. Nah, terus ya sudah akhirnya pas balik Ternate ikut provinsi. Nah, itu baru kerasa banget beratnya gimana. Ya pas hari hanya itu kan udah belajar. Nah, pas ngerjain itu, waduh, kok gini? Iya, iya, iya. Nah, Out of the box banget iya ya. udah box banget, kayak betul-betul gak Iya. nyangka. Kenapa? Karena kalau misalnya tingkat kota itu tuh soalnya masih banyak banget yang school based question gitu loh. Jadi di mana materi-materinya tuh ada yang udah disampaikan di sekolah. Sedangkan pas di provinsi, nah itu udah banyak banget pertanyaan ekonomi yang apa ya? Biasanya adanya di level universitas Ah, gitu. Kalau misalnya mungkin kita masih di sekolah, kita masih bahasnya kayak APBN, APBD. Nah, tapi kalau misalnya sudah di provinsi, tiba-tiba tuh udah slope, sudah apalagi ya, investasi ada? investasi, ada akuntansi yang harusnya itu Iya, iya. kelas 3, tapi Iya, kelas 3 udah betul. nggak bisa ikut. Banyak banget pokoknya materi-materi yang wah sangat susah. Jadi ada kurva-kurvanya, Lorentz, banyak banget yang Iya. kalau memang apa ya, shock gitulah. Oke. Shock pertama kali ikut yang betul-betul intensif. Soalnya waktu SMP emang ikut, tapi kayak nggak diseriusin. Tapi pas SMA sadar ada dorongan karena memang ya butuh lah sertifikat untuk misalnya kuliah atau Iya, apa. betul. Kan Butuh penting. portofolio ya, Iya. betul. Soalnya kan we can rely too much on our score in school gitu. Harus ada dorongan dari prestasi yang lain. Betul, Nah, betul. ya sudah jadinya pas provinsi setelah keren itu betul-betul udah pasrah, tapi ya never lose hope gitu lah. Ah, iya, iya. Jadi tetap ya mungkin ada yang sudah mencoba lebih baik dari saya dan mereka menang, oke berarti kan mereka yang pantas menang gitu loh. Tapi ya sudah, begitu pengumuman ada juara satu di provinsi Wah, dan Masya Allah. dikirim ke nasional. Oke, Masya Allah. Nasionalnya? Jadi nasionalnya tuh pas bulan Oktober 2022 kemarin. Oke. Tapi sayangnya karena apa, darurat COVID belum dicabut ya, Hmm. makanya masih diselenggarakannya online. Oke. Tapi alhamdulillah tahun ini Alhamdulillah. kalau misalnya bisa menang di provinsi terus masuk ke nasional, itu udah offline di Bogor nanti. Ah, iya, iya. Tapi intinya, Kisti tuh udah sampai di sini tuh sudah luar biasa. Karena Ya, pasti, alhamdulillah. ya, Jadi yang interesting itu kalau misalnya di nasional, dimana kalau misalnya di kota, di provinsi itu kita hanya sekedar mengerjakan soal dengan diri sendiri. Fokusnya cuma diri sendiri dengan apa yang ada di depan kita. Tapi kalau misalnya sudah di nasional, nilai dari apa ya, mengerjakan soal itu memang besar, tapi it's not everything gitu loh. Ada beberapa kegiatan lainnya gitu kalau misalnya di nasional, kayak misalnya di nasional itu dibikin tim 5 orang. Jadi kita tuh bisa berbaur dari siswa-siswi dari seluruh Indonesia gitu, dari wow, luar provinsi-provinsi yang lain. biasa ya. Jadi diacak. Nah, ya udah deh dibagikan kayak apa ya, Microsoft Excelnya itu kan. Nah, dilihat Excelnya, ya udah deh tinggal dilihat nama kita sama siapa. Jadi kemarin tuh timnya saya juga ya lumayan interesting sih. Jadi saya kemarin tuh dapat timnya tuh dari NTT, Maluku, Papua, Jawa Timur. Wah, Masya Allah. Jadi betul-betul pengalaman yang mengena walaupun hanya di depan layar gitu loh. Jadi Oke. saya langsung ngebayangin gimana kalau misalnya ini bisa offline gitu loh, bisa betul-betul Kita merasakan. punya relasi ya. Iya, maksudnya memang kalau walaupun online begini kan tetap akhirnya ada relasi. Iya, Jadi kan betul. komunikasi tidak putus. Iya, Tapi apalagi offline gitu kan. iya. Soalnya kan apa ya? Beda gitu loh. Bagaimana kalau misalnya kita bertemu dengan orangnya langsung. Iya, betul, betul. Iya. Nah, wow, luar biasa sekali cerita dari Kisti.
Dan sampai di sini tuh udah luar biasa sekali. Karena Alhamdulillah. itu berarti sudah istilahnya semua menjadi terbaik. Tapi yang paling terbaik itu yang dipilih dan itu salah satunya adalah Iya. Kisti, dan itu luar biasa. Nah, menarik sekali. Tadi saya rasa ini juga tidak hanya terjadi di beberapa sekolah, tapi hampir dari Iya. semuanya stigma tentang anak IPS. Wah, iya itu. Nah, iya iya. Jadi Ih, kita kayaknya seru menarik. nih, kita akan bahas tentang itu. Menurut kalau Kisti sendiri pernah nggak sih merasa atau mendapati situasi di mana orang tuh punya stereotip bahwa anak IPS pasti nakal. Oh iya, Nah, itu. sering. Jadi gimana ya? Ya, saya dulu kan SMP-nya ya di Al Azhar di Jakarta, yang stigmanya kalau di Indonesia kan mungkin apa ya, anak-anak yang ambis-ambis dan lain-lain. Dan emang ada benarnya. Dan ambisi itu positif. Ya. Iya. Dan nah ini nih yang serunya pas awal masuk SMA tuh di sini. Jadi kan kalau misalnya kita masuk SMA itu kan ada gugusnya itu loh pas MPLS. Ah, iya, iya. Nah, jadi tuh ya udah saya kan udah perkenalkan di teman-teman. Saya apa saya kan baru pindah nih ke sini lagi. Jadi ya be kind lah. Iya, iya. Nah, terus habis itu kan ada ya kayak tes masuknya. Maksudnya walaupun udah diterima gitu tapi kan ada kayak tes matematika. Jadi kan dilihat buat orang yang mau masuk IPA nih ya bisa nggak gitu loh, jangan semua yang cuma sekedar pengen masuk IPA dimasukin gitu loh, Oke. kan ada uji kompetensinya lah kan. Ya udah pas saya ikut sebenarnya gimana ya, kalau misalnya saya dulu pengen masuk IPA emang bisa, tapi ya saya nggak mau karena memang apa ya, minat dari awalnya tuh Iya. emang IPS karena dari waktu SMP. Kalau SMP itu kan apa ya, olimpiadanya tuh masih IPS terpadu gitu loh, jadi Oh kayak iya, misalnya betul. geografi, ekonomi, semuanya tuh dicampur. Jadinya ya sudah karena emang udah basisnya IPS, kenapa nggak diseriusin aja Oh lanjutin iya, gitu ya. betul. Dan apa ya, emang karena minat aja gitu kan, daripada maksain masuk IPA walaupun bisa tapi kan belajar bukan karena dorongan pribadi Iya, gitu loh. betul. Ya udah jadinya masuk IPS. Nah pas masuk IPS gini langsung di grup dibilang, hah anak Al Azhar masuk IPS. Kok bisa kayak gitu ya? Nah emang beneran dibilangnya kayak gitu, baru anak Al Azhar kok masuk IPS. Emang ya lucu lah, tapi it's okay, gak apa-apa. Pas masuk IPS, nah pas masuk IPS itu shocknya itu bukan di pelajarannya gimana, tapi karena emang stereotipnya agak bener. Ah, Nah iya, iya. tapi kayak gimana ya, Sebenarnya tuh tidak ada, kalau menurut iya saya, pandangan saya juga ya, iya karena saya juga background-nya IPS. iya Jadi menurut saya tuh sebenarnya stereotip itu salah. Stigma itu tuh keliru karena tidak semua iya gitu. memang Jadi tidak semua, apapun jurusannya mau IPS atau IPA, semua tuh iya akan unggul di bidangnya karena masing-masing iya gitu. memang saya Iya, kan apa ya, teman saya kan banyak di iya. sekolah ini, dan ya saya bisa lihat ada kelas IPS yang anaknya memang isinya diem-diem, dan ada kelas IPA yang anaknya ya Iya. justru Justru nakal. bukan Iya, karena jurusannya, tapi bukan karena karena siswanya iya sendiri memang gitu orangnya ya, bukan jurusannya. individualnya gitu. Jadi Iya. pandangan bahwa anak IPS nakal-nakal semua, anak IPA pintar-pintar, Hmm. nggak juga. Enggak juga. Iya, nggak juga. Tergantung tadi interest orang tuh masing-masing berbeda, dan ya semuanya sama aja gitu. Karena kan Iya, kita belajar bidang yang sama dan semua saling membutuhkan. Ya oke, jadi kita clear ya, clear clear. nggak ada yang lebih bagus ya, semua Udah ya sama aja ya. ya. Nah, oke. Oke, ini juga selanjutnya menarik. Karena apa sih sebenarnya yang memotivasi Kisti tuh bahwa belajar tuh tidak hanya dalam kelas, tapi Kisti juga terdorong untuk bisa belajar di luar kelas ya, dan sebutlah tadi ikut olimpiade Hmm, gitu. apa ya? Atau karena Kalau emang tadi karena mau mempersiapkan diri menghadapi iya, dunia gitu ya. kalau misalnya belajar dalam kelas kayak apa ya, Belum cukup. bukan cuma belum cukup, kalau sekedar belajar dalam kelas semua orang juga belajar dalam kelas, Oke, tapi tapi ya apa yang bisa bikin saya berbeda gitu loh, oke. bukan berbeda apa tapi kan Berbeda yang unik. iya Ya, menentukan secara definisi diri prestasi, sendiri. Iya, betul. dan apa yang bisa menaikkan kayak nilai jual gitu loh. Ya, Kalau personal misalnya branding. Iya. iya, kalau bisa dibilang ya saya high value lah kan, jadi Orientasinya itu ya. iya. Iya, betul. Gitu. Nah, sebenarnya gimana sih, jadinya gimana tuh cara belajar dari Kisti yang mungkin itu bisa jadi tips juga tuh buat teman-teman? Ah, interesting kalau misalnya cara belajar.
Itu kalau misalnya orang setiap hari belajar itu kan gimana ya? Jenuh. Ya jenuh pastilah. Saya juga jenuh belajar, tapi Oke. ada triknya gitu loh. Ya, apa Jadi tuh dia? misalnya kalau orang itu pulang sekolah itu belajar materi sehari-hari gitu, ya it's okay. Tapi ya karena saya ikut OSN, jadinya biasanya setiap hari tuh pulang sekolah tuh saya spend habiskan sekitar 1 atau 1,5 jam atau biasanya sampai 2 jam itu untuk belajar OSN. Dan bahkan kalau misalnya udah deket buat apa Olimpiadenya. Olimpiade, itu malah nggak tidur kalau malam tuh belajar gitu kayak Wah. sisa 2 minggu. Nah itu tuh langsung jadwal tidur tuh hancur banget. Jangan ditiru ya guys, tapi emang kayak gitu kalau ikut Tapi Olim. emang ada yang Tapi harus dikorbankan, iya ya nggak emang sih ya? pengorbanannya itu, Iya, cuman ya itu betul. sekarang jadinya apa kalau misalnya kayak Hamin 2 minggu sebelum audition itu, wah itu apa langsung sleep schedule tuh rusak banget karena Oke. emang nggak tidur itu. Jadinya kalau misalnya untuk pelajaran di kelas itu mungkin it's a gift, but uh, penangkapannya saya tuh di pelajaran di kelas tuh jauh lebih cepat gitu loh. Jadi kayak saya tuh nggak menghabiskan waktu terlalu banyak untuk belajar di kelas, melainkan saya tuh lebih ke bikin tugasnya aja dari guru gitu. Karena memang kalau misalnya belajar di kelas buat saya tuh nggak terlalu berat, Oke. bisa dengan mudah dipahami. Bukannya gimana, tapi emang pemahamannya Iya, saya begitu kalau tergantung di pemahaman kelas. orang beda-beda. Nah, Iya. jadi ya karena saya rasa ini kalau di kelas nggak terlalu memberatkan saya, ya apa sih yang bisa saya lakuin gitu untuk ya menambah value saya kalau misalnya nanti mau kuliah atau mau kerja bagaimana, ya harus ada diferensiasinya Iya, lah. ada nilai jualnya saya Iya, sebagai siswa gitu ya. karena kan memang goalnya setiap orang kan Iya, beda-beda. betul banget. Jadi ya akhirnya pas saya sudah masuk di OSN pas kelas 10, ya saya langsung berpikirnya saya sudah diberikan kesempatan, don't mess it up gitu loh, jangan disia-siakan. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya Apapun gitu, peluangnya ambil apapun aja. peluangnya Iya. ambil aja. Oke, menarik banget. Nah, sebenarnya apa sih Kis itu mau menjadi apa sebenarnya di masa yang akan datang? Hmm. Harapan, cita-citanya ingin jadi Cita-cita apa? kalau misalnya saya sih ingin apa ya, berusaha, maksudnya berbisnis. Oke, entrepreneur. Iya, Ya, itu luar karena biasa banget. ya karena kan di negara, Era. ya di negara kita ini kan seperti yang kita tahu kan kebanyakan orang-orang tuh bercita-cita kalau misalnya mereka sudah lulus SMA, lulus kuliah, mereka kan ingin menjadi kayak pegawai dan lain-lain. Tapi ya itu nggak tahu. Tapi saya memang ingin Iya. berbeda gitu Dan loh. goals orang Dan beda-beda ya lagi. saya berpikirnya ya seperti ini. Kalau misalnya saya menjadi entrepreneur, itu berarti kan saya apa ya membuka lapangan Iya. pekerjaan. Ya secara tidak langsung itu kan kita Membantu ya banyak membantu orang. banyak orang, kita bersedekah kepada Iya. karyawan kita sendiri. Wow. Dan saya ingin hidup saya itu berpengaruh kepada orang lain, bisa bukan cuma berpengaruh tapi bermanfaat, karena pengaruh kan ada pengaruh baik dan ada pengaruh buruk. Setuju Tapi banget. saya itu uh, grow up, saya besar itu ya banyak terinspirasi dari ayah saya sendiri, di Wow. mana itu kita hidup ini jangan cuma hidup untuk diri sendiri, Iya. kita hidup itu untuk ya merangkul orang-orang, bagaimana kita membantu orang-orang tanpa terlalu mendiferensiasi gitu. Iya, Jadi betul banyak banget. blend in, banyak berteman, ya banyak membantu orang nanti kalau sudah besar. Karena ya itu kalau misalnya kita ya menjadi pegawai, ya kita hidup untuk diri kita sendiri Iya. gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bisa menyediakan lapangan pekerjaan itu, kita bisa membantu orang-orang. Iya, karena sebaik-baik manusia adalah Iya, mereka yang paling banyak manfaatnya bagi manusia iya lain. Oh, makanya. keren banget dan mulia banget. Jadinya Cita-cita itu semoga bisa tercapai. amin. Nah, saya mau tahu yang menjadi role model Kis itu siapa sih sebenarnya? Nah, kalau boleh jujur, ya kalau untuk setiap hari sih ayah saya Wow, ayah. sama mama saya, dua orang yang bagaimana dari saya kecil sampai sekarang tuh didikannya untuk saya mendorong saya untuk belajar dan lain-lain itu sangat keras. Bagaimana untuk beretika dan lain-lain itu selama ini orang tua saya. Wow. Dan untuk guru ya, kalau di SMA itu apa dulu almarhum pembina OSIS dulu Pak Asdar. Nah itu guru itu yang dulu merekomendasikan saya untuk join OSN. Ya bagaimana ya?
orang-orang tersebut yang menjadi dorongan Iya, juga menjadi sahabat dorongan ya. sangat, ya push-nya besar gitu. Iya. Dan kalau di sekolah terutama itu almarhum Pak Asdar, karena jadi kan waktu awal sekolah memang saya masuk IPS, Pak Asdar tuh selalu bilang, kenapa kamu tidak masuk IPA? Saya tunggu kamu di kelas saya, kamu nggak ada, kalau kamu bagus loh. Nah, terus apa, pas kelas 11 ini nggak nyangka banget, jadi pas habis provinsi gitu kan, nungguin hasilnya, ternyata Ya, almarhum alhamdulillah. beliau beliau tiba-tiba berpulang. Wah, ya, Nah, tapi sehari setelah beliau pulang kan saya sedih sekali gitu kan, karena ya ya, saya ikut OSIS juga karena turut berduka apa, gitu iya ya. karena kan beliau yang kasih kesempatan, tapi eh, Beliau tidak menyaksikan iya, itu gitu ya. jadinya ya bukan cuma tidak menyaksikan itu, jadinya apa ya, begitu beliau meninggal, satu hari setelahnya itu pengumuman, dan apa, pas pengumuman itu ternyata juara satu gitu kan, wah langsung itu. Antara senang dan Iya, sedih juga gitu ya. maksudnya ya senang, senang saya juara, tapi wah sedihnya itu kayak pasti nggak terbendung karena memang Tapi apa ya, bersyukurnya role ya, model iya. banget gitu loh. Tapi bersyukurnya Iya, apa ilmu yang sudah beliau ilmu, tanamkan kepada Kisti bisa terimplementasikan dan iya, pasti beliau juga bangga sama iya, Kisti. Nah, oke, sebagai penutup, senang sekali rasanya siswa berprestasi karena ya tadi Kisti bilang semua orang bisa belajar, tapi untuk menjadi beda nggak semua orang bisa. iya. Ya, jadi saya mau bisa dong Kisti bagi pesan. Oke, Kalau misalnya Kisti diberikan kesempatan kepada teman-teman lain apa yang mau Kisti sampaikan kepada teman-teman lainnya supaya bisa juga grow up seperti Kisti? oh, oke. Jadi apa ya? Life's too short not to take steps. Just do it. Jadi hidup itu terlalu pendek untuk kita nggak melakukan apa-apa gitu loh. Ambillah langkah itu. Kalau misalnya kalian takut, semua orang juga takut. Tapi ayah saya selalu bilang kepada saya, tidak apa-apa takut, tapi gunakanlah rasa takut itu sebagai bahan bakar, sebagai fuel untuk maju ke depan. Jadikan rasa takut kita sebagai apa ya? Eh Energi baru iya, ya. gunakan rasa takut kita untuk energi supaya kita bisa melakukan yang terbaik. Itu sih. Wow, luar biasa banget ya. Senang sekali. Terima kasih Terima kasih banyak. sudah mampir di podcast Besti ini dan semoga Kisti bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman lainnya dan Ya, semoga sukses selalu terima OSN-nya kasih. dan semoga karirnya bisa lebih digapai lagi. Insya Allah. Oke, terima Oke, kasih sekali terima lagi ya. kasih semuanya. Oke, baik itu dia Sobat Besti podcast kita pada episode kali ini dan terus saksikan podcast Besti selanjutnya hanya di Moltos TV. Saya Cahaya Nuryanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.